Saudaraku terkasih, di masa Advent ini kita semua diajak, apapun situasi kita, diajak untuk bersukacita. Mulai dari Advent pertama, juga minggu lalu, bacaan harian kemarin, bacaan hari ini, seruannya terutama bacaan pertama supaya kita bersukacita. Dalam kondisi hidup kita dan juga kita refleksikan, misalnya di surat kabar tadi ternyata 22 yang meninggal korban erupsi Semeru. Kemarin baru di awal tuh 1 hari Minggu, sekarang sudah 22 dan 37 hilang, belum ditemukan. Tidak ada peringatan dari pemerintah. Tiba-tiba seolah begitu saja. Bagaimana dalam situasi seperti ini kita harus bersukacita? Belum lagi soal pandemi corona. Belum lagi persoalan-persoalan yang masih hari ini mungkin masing-masing memilikinya. Persoalan keluarga, persoalan hutang piutang, ya, macam-macam. Bagaimana kita menyikapi seruan untuk bersukacita? Namun juga apakah kita harus bersedih terus? Larut di dalam pikiran, perasaan kita karena situasi yang membuat kita tidak bersukacita. Bagaimana kita menanggapi ajakan Tuhan untuk bersukacita dalam situasi kita? Apa yang bisa menjadi dasar bagi kita, alasan kita untuk tetap bersukacita? Bersukacita menyambut kedatangan Yesus kedua kali, maupun bersukacita mempersiapkan perayaan Natal. Paus Fransiskus pada pesannya untuk para penyandang cacat, ya, tanggal 3 Desember yang lalu, mengatakan pertemanan dengan Yesus itu akan memberikan penghiburan terbesar bagi kita. Dan sebagai murid kita hanya akan dibawanya untuk bersyukur dan penuh sukacita. Bagaimana Paus Fransiskus bisa berkata juga seperti itu? Karena berteman dengan Yesus akan membuat kita mampu untuk menerima keterbatasan. Keterbatasan sebagai manusia. Baik itu karena sakit, lalu kita menjadi terbatas, tidak bisa apa-apa, bahkan sekarat, ataupun karena ekonomi, ataupun karena relasi, tersingkirkan, terasingkan. Pertemanan dengan Yesus akan memampukan kita untuk menerima keterbatasan ini. Masing-masing dari kita punya keterbatasan. Termasuk keterbatasan akan dosa-dosa. Artinya, saya percaya kita semua ingin menjadi baik dari waktu ke waktu. Tapi kenyataannya ada 1-2 hal dari diri kita yang seolah sulit kita ubah. Sehingga kita tetap jatuh dalam kesalahan. Itu keterbatasan yang bisa membuat orang putus asa. Pertemanan dengan Yesus akan memampukan kita untuk pertama-tama menerima. Lalu yang kedua, memampukan kita untuk berrekonsiliasi dengan situasi itu. Rekonsiliasi itu tidak hanya kita dengan Allah, tidak hanya kita dengan sesama kita, tetapi juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, dengan situasi, dengan penyakit. Kita perlu rekonsiliasi dengan penyakit untuk lalu memaafkan penyakit itu, karena sudah menyakiti kita, sudah membuat kita tidak berdaya, bahkan diambang kematian. Kita harus rekonsiliasi dengan penyakit. Ketika kita bisa berrekonsiliasi, entah dengan penyakit, dengan semua keterbatasan kita, kita lebih bisa damai. Dan ketika kita lebih bisa damai, dari situlah seperti sebuah sumber air atau percikan air pelan-pelan itu akan tumbuh, menyegarkan, menguatkan,
dan akan semakin menjadi kuat dan lalu berbuah menjadi sukacita. Sehingga dalam keadaan sakit pun orang bisa menemukan dan memiliki sumber sukacita itu. Untuk menerima kenyataan, berrekonsiliasi, memaafkan kenyataan, dan kekuatan itu kita dapat dari Tuhan Yesus. Baik melalui pengertian kita, maupun tanpa kita tahu, kuasa Allah itu bekerja. Dan itu juga memerlukan keterbukaan kita. Allah mau menolong tetapi kita tertutup. Itu pun juga tidak efektif pertolongannya. Allah mau meletakkan sukacita di dalam hati kita, tetapi hati kita itu masih mendongkol, membenci, mendendam, mengeluh karena sakit, karena disakiti, karena apa saja. Sehingga energi positif sukacita mau diletakkan Allah di hati kita itu mental. Maka pertama memang tadi menerima keterbatasan dan berrekonsiliasi dengan yang membatasi kita, dan percaya benih sukacita itu nanti akan tumbuh berkembang seperti ragi, seperti biji sesawi. Itu hanya kecil tetapi lama-lama akan memenuhi diri kita. Kalau dalam bacaan minggu kemarin, orang yang lumpuh lalu dibawa kepada Yesus karena dia punya harapan. Meskipun dia terbatas lumpuh, tapi dia masih punya harapan dan semangat. Ya, itu bahasanya bahwa bisa menerima kenyataan dirinya. Lalu tidak putus asa untuk tetap datang kepada Yesus. Artinya terbuka. Dan akhirnya sukacitanya menjadi penuh ketika sungguh dia sembuh. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi mensyaratkan kita menerima kenyataan hidup kita dan membiarkan benih sukacita itu sungguh perlahan-lahan tumbuh. Seperti ragi yang membuat adonan itu menjadi besar. Seperti biji sawi yang semakin tumbuh semakin besar, meskipun bijinya kecil. Dan itu adalah berkat dan rahmat dari Tuhan. Dan kalau tadi saya katakan baik juga dengan pemikiran kita, pemikiran yang perlu kita endapkan, kita amini, kita yakini, dan menjadikan semangat untuk kita terus kokoh, berdiri kuat untuk hidup, mengatasi setiap kesulitan yang ada, yaitu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja kalau dia mau. Seperti orang yang sakit minta tolong, Tuhan kalau engkau mau jadikan aku sembuh. Artinya kalau Tuhan mau tidak ada yang mustahil. Iman ini yang juga perlu kita miliki. Keyakinan ini, pengetahuan ini. Kita tahu Yesus berbuat apa saja. Tidak hanya menyembuhkan orang, bahkan orang yang mati dihidupkan. Maka ini meneguhkan kita. Wawasan pengetahuan. Saya katakan wawasan pengetahuan ketika kita mendengar berita itu. Tapi menjadi pengalaman ketika kita pernah disembuhkan. Atau bahkan pernah mati, lalu hidup lagi. Ya, pengalaman iman yang luar biasa. Yakin bahwa Yesus Tuhan dan tidak ada mustahil bagi dia. Dan lagi saudara yang meneguhkan kita, Yesus sendiri memberi contoh. Yesus bisa berbuat apa saja, bahkan untuk turun dari salib ketika dia disalibkan. Bahkan mengeluh, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bisa turun. Dia punya kuasa untuk turun dari salib. Nggak perlu mati di salib. Tapi dia tidak lakukan. Yesus berdamai, berrekonsiliasi dengan kenyataan bahwa dia memang harus mati. Untuk apa? Karya keselamatan yang begitu besar. Dengan dia berdamai dengan situasi yang harus dia terima, lalu Yesus mampu menyelesaikan tugas perutusan dari Bapaknya sampai akhir, mati di salib. Sekali lagi, kalau tidak dia akan turun dari salib.
dia berdamai, berrekonsiliasi dengan kenyataan yang memang harus dia terima. Tetap ada sukacita. Sukacita saat akhirnya dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ya, penuh keyakinan. Dan kita tahu yang ada hanya kemuliaan. Kalau Yesus tidak bangkit dari mati, kata Paulus, sia-sialah iman kita. Kebangkitan, kemuliaan, itu yang kita dapat ketika kita lalu tetap memiliki harapan iman, dan lalu itu menjadi sumber sukacita kita dalam segala perkara. Sehingga kalau dikatakan bersama Dia juru selamatku, segala perkara dapat kutanggung. Itu saudara. Kita mohon rahmat Tuhan, meskipun kita bercucuran air mata melihat saudara kita. Kalau saya membayangkan di berita itu seorang ibu dan anaknya, ibu berumur 70 tahun, anaknya 28 tahun, seorang ibu muda, punya anak, tapi tidak rela meninggalkan mamanya yang sudah tua karena tidak bisa lari, karena erupsi Semeru. Dan lalu mereka berdua di pojok dapur, saling berpelukan, dan mati. Membayangkan itu aja sedih, saudara. Bagaimana saya atau kita harus bersuka cita membayangkan itu. Tetapi ketika kita punya iman dan harapan, itu memberikan secercah cahaya. Dan saya berdoa dan berharap dan percaya mereka berdua dalam kasih Tuhan. Dan itu hiburan kita. Satu-satunya hiburan kita untuk kita teguh adalah ada surga. Ada surga. Ada kuasa Allah. Penderitaan yang dialami manusia tidak ada apa-apanya dibanding surga, kemuliaan itu. Nabi Yesaya menyatakan bangsa manusia itu seperti rumput, sekali tiup sehari habis kering. Ya, memang Gunung Semeru habis semua satu dusun. Hanya seperti rumput. Tsunami Aceh 100 ribu ya, lebih 200 lebih mati langsung. Manusia itu seperti rumput, tidak ada apa-apanya. Yesaya bisa melihat apa yang bisa menjadi kekuatan sukacita ketika menyadari bahwa manusia itu enggak ada apa-apanya. Sumber sukacitanya adalah kemuliaan Tuhan. Seperti Mazmur 8. Siapakah aku sehingga engkau perhatikan? Dibanding dengan alam ciptaan bintang langit ya, manusia itu enggak ada apa-apanya. Dengan Gunung Semeru aja enggak bisa berbuat apa-apa kok. Apalagi alam semesta. Tetapi engkau perhatikan Tuhan. Engkau buat mulia. Bahkan kalau engkau mau, manusia pun bisa menjadi luar biasa. Seperti orang-orang kudusmu. Dan kita lihat itu. Bunda Maria dan semuanya. Yang bisa membuat mukjizat yang mengatasi hal duniawi. Ini hiburan kita, saudara. Hiburan kita karena menyambut Dia juru selamat kita. Mari kita tetap memiliki sukacita dalam segala perkara, supaya akhirnya segala perkara itu dapat kita selesaikan dengan damai. Bukan dengan hati yang tidak penuh sukacita. Hati seorang murid Tuhan adalah hati yang percaya, berharap, dan selalu ada sukacita di dalamnya. Amin.